Diperlihatkan seorang yang sedang mengolah ladang di sebuah desa terpencil di Republik Kenya. Selanjutnya, orang-orang di sana mendengar radio yang mengatakan pemerintah mengadakan program pendidikan gratis dan mereka hanya memerlukan akta kelahiran untuk mendaftar ke sekolah. Berdasarkan siaran tersebut, ratusan anak-anak berbondong-bondong daftar ke sekolah, tapi ada hal unik. Ternyata ada seorang kakek bernama Maruge berusia 84 tahun yang ikut mendaftar di sekolah dasar. Jian Obinchu selaku kepala sekolah di SD tersebut mengatakan jika program ini ditujukan untuk anak-anak bukan untuk orang tua. Namun Maruge menyanggah pernyataan Ibu Jen. Maruge mengatakan jika mendengar sendiri dari siaran radio jika pendidikan gratis bagi semua orang. Lalu Pak Guru Alfred yang juga mendampingi Ibu Jen mengatakan sekolah itu sudah memiliki 200 murid dan hanya memiliki 50 meja. Tak hanya itu, Alfred juga menanyakan pada Maruge jika ingin sekolah mana buku dan alat tulismu. Selanjutnya Maruge bergegas pulang ke rumahnya. Pada keesokan harinya, saat pembelajaran tengah berlangsung, Maruge kembali datang ke sekolah lengkap dengan buku dan alat tulis. Tapi di pintu gerbang dia dihampiri oleh Alfred. Pak Alfred mengatakan jika semua murid di sekolah harus memakai seragam sekolah. Ibu Jen pun mendekati Maruge karena kakek setua itu masih bersikeras ingin bersekolah. Maruge mengatakan jika dia ingin belajar membaca. Akhirnya Maruge kembali pulang ke rumah. Selanjutnya Maruge pergi untuk menjual ayamnya ke pasar. Kemudian dia membeli pakaian bekas. Setelah itu dia permak sendiri menjadi seragam sekolah. Selanjutnya pada hari berikutnya Maruge kembali ke sekolah dengan memakai seragam sekolah lengkap dengan buku dan alat tulisnya. Ibu Jen pun tampak kagum pada perjuangan Maruge untuk bersekolah. Hal itu dapat dimaklumi karena dulunya Maruge adalah pejuang kemerdekaan Kenya. Dia pantang menyerah untuk melawan penjajah Inggris pada tahun 1950 sampai 1960. Bahkan dia juga sampai ditahan di kamp penyiksaan, tapi itu tak menyurutkan semangat perjuangannya untuk memerdekakan negaranya. Oleh karena itu, tak heran jika Maruge tak menyerah walau telah ditolak beberapa kali. Kemudian Maruge memohon kepada Jen agar dia diterima di sekolah tersebut. Maruge juga berjanji jika dia akan menjadi murid yang baik. Jen selaku kepala sekolah dilema antara memilih peraturan atau kemanusiaan. Namun akhirnya Ibu Jen memutuskan untuk menerima Maruge menjadi murid sekolah dasar. Senyum bahagia langsung terpancar di wajah Maruge. Setelah itu Maruge mengikuti pembelajaran di kelas dan dia juga diajari memegang pensil yang benar untuk pertama kalinya yang membuat dia kembali tersenyum bahagia. Tapi kebahagiaan itu tak selalu bersamanya. Ketika malam hari dia sering mengingat pengalamannya ketika masa perjuangan saat dia ditahan hingga mengingat kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris. Trauma tersebut terus berlanjut setiap malam. Bahkan ketika Pak Alfred melakukan pemeriksaan kelengkapan sekolah, didapati pensil Maruge kurang tajam, sehingga dia disuruh untuk memeruncing pensil. Tetapi ketika dia melihat serutan pensil, dia kembali mengalami trauma karena dia pernah disiksa dengan pensil tajam dan akibat trauma itu, dia sampai lepas kontrol di sekolah. Sehingga dia harus dibawa keluar kelas. Bu Chen pun menanyakan apa yang terjadi pada Maruge, dan dia mengatakan jika dia dulu pernah disiksa di camp. Keseharian Maruge yang ikut bersekolah di SD formal mulai menarik perhatian warga setempat. Bahkan ada beberapa orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Maruge. Tak hanya itu, kabar tentang Maruge yang masuk SD pada usia 84 tahun juga menjadi pemberitaan di Kenya. Namun tampaknya para orang tua murid keberatan dengan keberadaan Maruge di sekolah formal. Viralnya pemberitaan tentang Maruge membuat pengawas sekolah bernama Kiputro melakukan sidak di sekolah tersebut dan mendapati Maruge benar ada di sekolah tersebut. Kiputro pun memarahi kebijakan Ibu Chen menerima Maruge di sekolah tersebut hingga akhirnya mereka berdebat. Lalu Kiputro meminta Jen untuk memindahkan Maruge ke sekolah orang dewasa.
Jen yang merasa kasihan dan kagum dengan perjuangan Maruge untuk belajar, selanjutnya mencoba memperjuangkan nasib Maruge hingga menemui Menteri Pendidikan. Namun hasilnya nihil. Bu Menteri mengatakan jika Maruge dibiarkan di sekolah formal, nantinya akan banyak orang tua yang ingin masuk ke sekolah formal dan itu akan mengacaukan sistem pendidikan serta menghambat pembangunan generasi muda yang berharga. Jen pun pulang dan menemui Maruge. Jen meminta maaf karena tak bisa memperjuangkan Maruge. Dia juga mengatakan jika Maruge tetap harus bersekolah di sekolah khusus orang dewasa. Akhirnya dengan berat hati, Maruge pergi ke sekolah orang dewasa. Tapi di sekolah barunya itu, dia malah tak bisa belajar karena para murid di sana melakukan hobinya sendiri dan bukan belajar. Maruge yang tidak nyaman memilih kembali ke sekolah lamanya dan menemui ibu guru Jen, serta memohon untuk diterima kembali. Maruge mengatakan jika apa gunanya para pejuang rela mati untuk kemerdekaan jika rakyatnya masih terkungkung dalam kebodohan. Para rakyat harus belajar dan bisa membaca untuk mengisi kemerdekaan agar negara mereka tak kembali dijajah. Tak hanya itu saja, Maruge juga menambahkan jika dia menerima sebuah surat dan Maruge sangat ingin membacanya sendiri. Mendengar hal itu, Jen pun luluh dan akhirnya kembali menerima Maruge, namun bukan lagi sebagai murid, melainkan sebagai asisten pengajarnya. Pemberitaan tentang Maruge yang masuk SD pada usia 84 tahun pun semakin viral. Bahkan media dan jurnalis asing ingin mewawancarai Maruge. Tak hanya itu, Ibu Jen sebagai orang yang menerima Maruge pun tak luput dari sorotan media. Namun tampaknya hal itu malah memperkeruh suasana karena itu menjadi kontroversi di dalam pakar pendidikan. Selanjutnya yang menjadi masalah bukan hanya persoalan aturan dan sistem pendidikan, namun hal itu juga dibumbui masalah ego sektoral dan primordial antar suku di Kenya. Selanjutnya hal tersebut diperparah dengan munculnya berita hoax yang menyatakan Maruge dan Ibu Jen mendapat keuntungan dari maraknya pemberitaan tentang mereka. Munculnya berita hoax tersebut membuat para orang tua murid marah dan menganggap Ibu Jen hanya mementingkan dirinya saja, serta tidak menghiraukan nasib pendidikan para anak-anak. Lalu para orang tua melakukan demo di sekolah. Ki Putro pun kembali ke sekolah untuk memarahi Jen karena masih menerima Maruge di sekolah. Selanjutnya, Bu Guru Jen yang dianggap sebagai pendukung Maruge untuk masuk sekolah juga turut menerima teror dari orang tak dikenal. Tak hanya itu, dia juga difitnah telah berselingkuh dengan lelaki lain. Namun itu semua tak berhasil menyurutkan Ibu Guru Jen untuk membantu Maruge. Akhirnya, orang-orang yang tidak suka kepada Ibu Jen dan Maruge melakukan penyerangan ke sekolah. Akibatnya, Ibu Jen dipindah tugaskan ke sekolah lain karena dianggap tidak dapat mengelola sekolah. Mendengar hal itu, Maruge ingin ikut ke sekolah Ibu Jen yang baru, tapi Ibu Jen menolaknya karena dia tak ingin membuat masalah baru. Pelepasan Ibu Guru Jen pun diadakan di lapangan, semua tampak sedih melepas Ibu Guru Jen. Tak lama kemudian, pengganti Ibu Guru Jen pun datang. Dia bernama Ibu Gracia. Dia sangat dieluk-elukan oleh masyarakat sekitar. Namun tidak dengan anak-anak. Mereka malah mengunci gerbang sekolah dan melempari kepala sekolah yang baru dengan gelas sambil meneriakan, "Kembalikan Ibu Guru Jen." Melihat respon siswa yang demikian, membuat kepala sekolah yang baru kabur. Maruge pun tidak tinggal diam dengan mutasi Ibu Guru Jen. Dia lalu pergi ke ibu kota untuk menemui presiden dan meminta agar Ibu Guru Jen dikembalikan ke sekolah awal. Sesampainya di kantor presiden, dia tak diizinkan untuk bertemu presiden karena beliau sedang rapat. Tapi Maruge memaksa menerobos hingga sampai ke ruang rapat. Setelah sampai ruang rapat, akhirnya presiden dan para menteri menerima Maruge. Lalu Maruge membuka bajunya dan menunjukkan luka-luka penyiksaan ketika di camp. Maruge juga mengatakan jika tanpa pejuang kalian tak ada di sini, jadi kita harus menghargai sejarah serta harus memiliki guru yang baik. Akhirnya sang presiden mengabulkan permintaan Maruge untuk mengembalikan Ibu Guru Jen ke sekolah yang lama.
Keesokan harinya, Ibu Guru Jen terlihat memasuki gerbang sekolah dan langsung disambut oleh Maruge dan para murid lainnya. Mereka tampak sangat bahagia dengan kembalinya Ibu Jen. Kemudian ketika di kelas, Maruge meminta Ibu Jen membacakan surat yang sangat ingin dia baca. Lalu Ibu Guru Jen menyuruh Pak Alfred membacakan surat tersebut, yang ternyata surat itu dari Presiden yang menyatakan jika Maruge berhak mendapatkan penghargaan dan kompensasi atas perjuangan yang dia lakukan. Seperti itulah kisah perjuangan kakek berumur 84 tahun yang ingin bersekolah hanya karena ingin belajar membaca. Meskipun perjuangan tak semudah apa yang dibayangkan, dia tak pernah menyerah, bahkan dia berhasil menyadarkan masyarakat setempat tentang pentingnya pendidikan